Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membuat satu tutorial tentang apa yang dimaksud dengan DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan salah satu service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau melakukan assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Nah, untuk cara kerjanya, nah di sini saya mau mengutip dari propertinya MikroTik Co.id. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi untuk router MikroTik ini nanti kita akan meminta atau melakukan request IP untuk Ether 1. Nah, di sini kita akan mengaktifkan satu teknologi yang ada di MikroTik, yaitu fasilitas atau teknologi DHCP client. Tapi di sisi lain, sebetulnya di router MikroTik itu kita juga bisa melakukan mengaktifkan satu fasilitas yang dinamakan DHCP server. Nah, secara prinsip sebetulnya di internet ini sudah, misalkan kita memiliki atau memasang ISPA. Nah, di ISPA ini kita tidak diberikan alamat IP statik. Nah, sedangkan port di ISP ini posisinya adalah sudah menggunakan teknologi atau fasilitas DHCP server. Nah, supaya lebih praktis, maka di router MikroTik kita bisa mengaktifkan satu teknologi atau fasilitas yang namanya DHCP client. Jadi sifatnya DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Nah, sebetulnya untuk teknologi DHCP ini yang sangat penting adalah di poin DHCP adalah apa yang dimaksud dengan kata DORA, D-O-R-A. D itu berarti adalah discover, O itu adalah over, R itu adalah request, dan A itu adalah acknowledgement. Jadi di sini nanti proses yang ada itu harus meliputi DORA tadi. Nah, pada tutorial kali ini saya hanya membuat setting sesuai dengan gambar ya. Saya hanya membuat tutorial. Kita akan merequest atau mengaktifkan DHCP client yang ada di router MikroTik, tapi kita belum mengaktifkan DHCP server. Jadi status dari router nanti outputnya ke client adalah semuanya adalah static IP atau status IP. Nah, ini secara prinsip topologinya. Nah, kalau dalam penjabarannya nanti di topologi ini lebih detail. Di sini untuk IP modem atau gateway itu adalah 192.168.xxx prefix. Nah, di sini adalah xxx. Saya tidak tahu nanti berapa modem kita, alamat IP modem kita. Nah, untuk Ether 1 menyesuaikan ya, harus dalam satu jaringan atau net ID yang sama dengan modem. Nah, dalam ini saya pakai modem ya di gambar topologinya. Bisa aja nanti kita pakai internet. Nah, router MikroTik untuk Ether 2 itu di sini saya menggunakan alamat IP adalah 192.168.2.xxx prefix 27, di mana networknya adalah 255.255.255.224. Dengan gateway kita akan sesuaikan nantinya ya, kita akan sesuaikan dengan alamat IP yang diberikan di Ether 1 yang nanti kita aktifkan menggunakan fasilitas yang ada di MikroTik, yaitu DHCP client. Nah, untuk gateway akan menyesuaikan di Ether 2. Nah, untuk klien di sini IP akan satu net ID dengan Ether 2 MikroTik. Setelah itu untuk gateway akan menyesuaikan dengan Ether 2 MikroTik. Jadi untuk gateway client akan menyesuaikan dengan Ether 2 MikroTik atau downlink. Nah, tidak lupa saya akan mengaktifkan yang namanya NAT, Network Address Translation, atau bisa dikatakan nanti kita sudah berbicara tentang yang namanya teknologi post routing, dimana nanti sumbernya adalah source NAT-nya ini sebagai post routing kita ya. Prinsipnya adalah nanti Ether 1 menjadi public IP. Oke, langsung saja
Nah, di mode ini nanti saya akan menggunakan yang namanya fasilitas inbox. Nah, mungkin di tutorial selanjutnya saya juga akan membuat setting yang sama dengan fasilitas CLI. Ya. Oke, pertama-tama kita hidupkan router port. Di sini saya menggunakan router port RP atau ya, router port RP Mikrotik 941. Catatan penting, karena kita menggunakan fasilitas DHCP client dan menggunakan Winbox, maka setelah kita menyalakan router port, kita amati dengan indikator lampu dan mungkin dengan suara. Ketika ini sudah normal, baru kita pasang ya, kabel jaringan di Ether 2 sebagai master slave. Ya, jangan menggunakan Ether 1. Jadi ketika kita mau mengkonfig Mikrotik atau router port Mikrotik, default untuk config menggunakan Winbox adalah menggunakan master slave Ether 2, Ether 3, atau Ether 4. Nah, di sini biasanya ada di buku panduan keterangan Mikrotik, setting router port juga sudah ada. Nah, sedangkan untuk Ether 1 nantinya akan terhubung dengan modem. Ya. Jadi Ether 2 nanti akan menjadi downlink, Ether 3 juga bisa menjadi downlink, Ether 4 juga bisa menjadi downlink. Kan di sini ada 4 Ether untuk RP941 dan dilengkapi dengan wireless. Maka 2, 3, 4 itu kita aktifkan menjadi port master slave atau slave. Sedangkan untuk Ether 1 yang nanti akan terhubung dengan modem. Nah, karena di sini saya masih menggunakan wireless, maka saya matikan wireless. Setelah itu saya akan aktifkan lokal area. Saya cek dulu. Di sini untuk lokal area, usahakan defaultnya ada dalam posisi obtain an IP address automatically. Kita oke, atau tanpa alamat IP. Setelah kita oke, maka kita pasang ya, kabel RJ45 di dalam lokal area. Nah, untuk jenis kabel yang digunakan itu menggunakan, kalau kita melihat secara config, yang benar adalah menggunakan kabel cross, tapi sebenarnya menggunakan kabel strap pun juga bisa terkoneksi. Setelah itu baru kita aktifkan Winbox. Nah, di sini terlihat bahwa router masih dalam kondisi default, di mana alamat IP address default dari Mikrotik adalah 192.168.88.1 dengan prefix 24. Nah, identity masih menggunakan Mikrotik, jadi di sini kalau saya terjemahkan di Winbox, connect to, saya menggunakan MAC address, default loginnya adalah admin, passwordnya adalah kosong logikanya. Karena default dari Mikrotik itu password adalah kosong atau tanpa password. Nah, di sini kalau kita dalam command line menggunakan CLI, maka cukup tekan tombol enter. Nah, kalau kita menggunakan Winbox berarti ini dikosongkan tanpa ada password. IP address defaultnya adalah 192.168.88.1. Identitinya masih Mikrotik dan versi. Nah, di sini adalah software versinya, di mana di sini masih mengadopsi teknologi Mikrotik versi 6.3. Ya. Dengan jenis router portnya adalah RP941-2ND. Nah, kalau ini sudah terbaca, kita pilih MAC address, defaultnya masih loginnya di admin, setelah itu kita connect. Oke, di langkah pertama, setelah itu kita pilih interface. Ya. Karena di sini masih ada default setting konfigurasi, jadi di Mikrotik itu ketika kita beli yang namanya router port Mikrotik, biasanya sudah terdapat satu default konfigurasi dari Mikrotik. Nah, dan ini untuk memudahkan user yang tidak paham tentang jaringan dalam proses instalasi atau pemasangan. Nah, sebaiknya ini kita
Ketika kita ingin mengkonfigurasi dengan konfigurasi kita sendiri, maka default mikrotik ini bisa kita reset terlebih dahulu dengan cara masuk ke sistem. Setelah itu pilih reset configuration dan checklist pada bagian no default configuration. Setelah itu reset configuration. Yes, dan di sini nanti router akan melakukan report, ya, akan melakukan report secara otomatis dan winbook akan terputus dengan router port. Nah, di sini kita tinggal sembari menunggu proses identifying, ya, identifying. Nanti ketika ini sudah ada label tanda seru kuning, di mana sudah terhubung tapi tidak ada internet access atau limited access, maka kita bisa tekan tombol reconnect. Nah, di sini masih menggunakan MAC address dari router tersebut, ya, sembari ini menunggu proses identifying. Karena router harus melakukan proses booting up. Ketika ini sudah siap, ya, setelah itu kita bisa pilih tekan tombol reconnect. Butuh proses waktu. Kita coba saja reconnect. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah login lagi dan sudah tidak ada konfigurasi default dari mikrotik. Jadi kalau kita lihat di sini sudah hilang yang namanya defcon dari bridge, mode bridge yang mikrotik. Di antaranya itu termasuk DHCP. Nah, di sini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, kalau kita lihat topologi, maka Ether 1 akan berhubungan dengan modem. Nah, untuk penamaan interface, di sini bisa kita tambahi atau kita rubah, klik 2 kali dengan cara klik 2 kali. Ya, kalau kita reconnect lagi, coba. Oke, di sini kita klik atau kita bisa pilih Ethernet, sama saja. Ada interface, ada Ethernet. Ya. Oke. Nah, kita klik 2 kali. Setelah itu di Ether 2 ini akan saya tambah dengan kata downlink sesuai dengan gambar topologi yang sudah saya buat di job sheet. Apply. Oke. Nah, sedangkan untuk Ether 1 ini akan saya rubah nama menjadi Ether 1 strip uplink, yang maksudnya jaringan atas, dimana di gambar ini sudah sesuai Ether 1 atau uplink, Ether 2 strip downlink. Nah, kalau ini sudah sesuai, ya, di sini belum ada teknologi atau kita belum mengisikan alamat IP address untuk Ether 2 downlink karena sudah terhubung dengan mikrotik dan laptop, maka di sini ada pergerakan TX dan RX-nya. Sedangkan untuk Ether 1 masih 00. Nah, setelah itu kita pasang kabel yang menuju ke ada Ether 1 mikrotik. Oke, dan alamatnya di sini sudah ada keterangan R, di mana statusnya adalah running. Oke, sudah jalan dan sudah terkoneksi. Di lampu indikator Ether 1 dan Ether 2 juga sudah menyala semua. Nah, setelah itu kita berikan satu perintah IP masuk ke fasilitas DHCP client. Di sini ada DHCP client dan DHCP client option. Nah, kita arahkan ke DHCP client defaultnya. Setelah itu kita add. Nah, untuk interface kita ganti dengan Ether 1 uplink. Ya, di sini ada pilihan DHCP option. Kita pilih client ID. Setelah itu di sini add default root-nya adalah yes. Default root distance-nya adalah 0. Setelah itu kita apply dan kita oke. Oke. Di langkah ini, ya, maka untuk DHCP client Ether 1 di sini kita sudah diberikan alamat IP address dari modem, ya, dari modem dengan alamat IP address-nya adalah 192.168.0.1. Nah, kalau ini di gambar saya adalah 1.1. Maka di sini yang triple X ini akan saya isi 0.1 prefix 24. Ya. Nah,
Sekarang kita aktifkan di menu IP, setelah itu address, di mana untuk alamat IP address Ether 1 uplink sudah terisi dengan alamat IP address 192.168.0.1 prefix 24. Nah, secara otomatis ya, di teknologi DHCP tadi juga mampu mendistribusikan yang namanya informasi netmask. Di sini kita dapat netmasknya ya, 24, default gateway, konfigurasi DNS, dan NTP server. Termasuk di dalamnya ada custom option yang lain, tergantung apakah DHCP client ini bisa support sampai jauh mana. Nah, sekarang kita cek. Di menu pertama, IP untuk Ether 1 sudah dikasih secara otomatis menggunakan fasilitas DHCP client. Di sini berarti statusnya server DHCP server adalah modem, di mana fasilitas DHCP server di modem sudah diaktifkan, dan status di mikrotiknya adalah DHCP client. Tapi di satu sisi, mikrotik pun bisa menjadi DHCP server. Jadi fungsi ini akan menjadi DHCP client dan DHCP server. Nah, untuk DHCP server berarti di Ether yang selanjutnya, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Tapi di tutorial saya kali ini saya hanya mengangkat static IP. Berarti Ether 2, 3, dan 4 adalah berstatus static IP. Nah, di langkah selanjutnya kita akan cek di bagian default gateway. Maka kita arahkan ke bagian IP. Di sini ada routes. Nah, untuk gateway route listnya kita juga sudah dikasih ya, statusnya di AS dan di AC, di dynamic active static. Default IP-nya adalah 0.0.0.0 slash atau prefix 0, di mana di sini menggunakan gateway 192.168.0.201. Reachable Ether 1 uplink, distance-nya adalah 0, di mana Ether 1 tadi ya mendapatkan alamat IP 192.168.0.1. Harus satu net ID dengan gateway atau modem. Statusnya adalah dynamic, aktif, dan connect. Berarti di sini kita tidak perlu mengisikan gateway untuk Ether 1. Nah, catatan selanjutnya untuk DNS bagaimana? Nah, di sini kita cek IP DNS. Nah, untuk DNS pun kita juga sudah diberikan alamat IP DNS secara dinamik. Maka di sini ada keterangan dynamic server 192.168.0.201. Ya. Nah, kita lihat cek gambar di sini DNS-nya masih menggunakan 8.8.8.8. Maka ini akan kita ganti menjadi 192.168.0.201 untuk DNS 1. Sedangkan untuk DNS 2 adalah 192.168.101.172. Nah, alternatnya lagi adalah 8.8.8.8. Kenapa? Karena di sini modem yang seharusnya digambar adalah modem di tutorial di gambar topologinya, tapi di sini saya menggunakan router bot lagi. Jadi makanya di sini DNS-nya menjadi 3. Ya, jadi 3. Nah, untuk remote request, allow remote request ke tingkat klien kita checklist yang berarti set remote request, set all remote request sama dengan yes. Ya, kita apply, setelah itu kita oke. Kita tampilkan lagi IP DNS. Oke, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengujian. Berarti di sini posisi kita ada di posisi Ether 1. Setelah itu menghubungi modem, ya, di mana IP modemnya adalah 0.201. Setelah itu kita coba untuk ping Google. Nah, caranya kita aktifkan new terminal. Oke, setelah itu kita berikan perintah ping ICMP 192. Kita ping modem dulu atau gateway pertama .168.0.201. Oke, di sini sudah reply. Untuk berhenti kita tekan tombol Ctrl C. Ya, sudah reply dan terhubung.
Nah, setelah itu kita cek ke DNS Google. Ping, sini saya langsung saja google.com. Oke, juga sudah reply. Nah, akan tetapi ketika ini saya minimize window, saya akan mencoba browsing. Kita buka FB. Maka di sini saya belum bisa melakukan proses browsing karena di sini masih berlabel limited access. Ya. Jadi setting kita hanya sebatas untuk router boot mikrotik dari Ether 1 dengan gateway sudah terhubung dan sudah terhubung dengan internet. Tapi output keluaran di Ether 2, 3, dan 4 sebagai static IP belum mendapatkan akses internet. Nah, catatan penting di tutorial ini, untuk Ether 2 itu menggunakan alamat IP address yang berbeda. Ya. Jadi di sini berbeda network ID-nya, sama-sama kelas C, tapi berbeda network ID-nya dan berbeda prefix-nya. Kalau di atas 24, di sini 27. Nah, perbedaan ini nanti akan terhubung dalam satu atau dihubungkan menggunakan satu teknologi, yaitu Network Address Translation, di mana semua alamat IP yang ada di bagian bawah router mikrotik itu tidak akan ditampilkan, atau include-nya yang akan ditampilkan hanya adalah alamat Ether 1 atau uplink. Secara prinsip dasar pemikiran pemahamannya seperti itu. Nah, di sini di alamat IP address untuk downlink atau Ether 2 adalah 192.168.2.xxx. Nah, XXX ini akan saya gantikan dengan 1. Nah, di langkah selanjutnya, ini kita close new terminal. Kita akan memberikan alamat IP address untuk Ether 2 di bagian address list, atau kita bisa klik IP setelah itu address sama saja. Setelah itu kita pilih tombol add. Kita masukkan alamat IP address sesuai dengan topologi 192.168.2.1. Jangan lupa di sini prefix-nya adalah 27. Dimana kalau 27 berarti next-nya adalah 255.255.255.224. Nah, interface kita akan lewati network karena di sini sudah kita pakai prefix, secara otomatis network akan masuk setelah kita pilih interface-nya. Untuk interface kita pilih Ether 2 downlink. Setelah itu kita apply. Di sini kita akan dikasih network. Networknya adalah 2.0. Oke, setelah itu kita oke. Nah, Ether 2, alamat IP untuk Ether 2 adalah 192.168.2.1 prefix 27. 24 dan 27 itu berbeda jauh. Ya. Setelah net ID-nya sudah berbeda, di sini 192.168.0, sedangkan di sini adalah 192.168.2.2. Walaupun di sini untuk hostnya sama-sama 1, tapi prefixnya berbeda, 24 dan 27. Ether 1 24, Ether 2-nya adalah 27. Nah, di bagian root juga sudah masuk secara otomatis di sini DAC, Dynamic Active Connect. 192.168.2.0/27 dengan distance-nya sama-sama 0. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, posisi Anda saat ini ada di posisi Ether 2 karena alamat IP Ether 2 sudah masuk untuk downlink. Yang di ping adalah Ether 1. Ping 192.168.0.1. Oke, sudah terkoneksi. Setelah itu kita coba ping lagi. Di sini adalah ping gateway atau modem, alamat IP-nya modem 192.168.0.201. Reply. Kita cek lagi ping google.com. Juga reply. Nah, pada batas ini Ether 2, Ether 1 dan gateway sudah terkoneksi ke internet. Nah, pertanyaannya
di sisi klien bisa nggak terkoneksi ke internet. Nah, sekarang kita coba start CMD. Oke, seperti ini. Nah, kita ping. Di sini saya belum memasukkan alamat IP address untuk alamat IP address untuk klien. Nah, laptop saya adalah klien. Jadi gini, ini adalah Winbox, di mana Winbox ini adalah alat atau remote untuk mengkonfigurasi mikrotik. Atau bisa dikatakan kalau kita secara kasar, ini adalah server. Ketika ini mini mesh, ini adalah klien. Ya, ini adalah server, setting servernya atau setting routernya atau gateway nantinya. Ini adalah klien. Nah, sekarang kita uji di CMD. Ini saya minimize supaya Anda tidak bingung. Jadi posisi kita kalau dalam ini saya perjelas, Ether 2 sudah oke. Sekarang kita turun di sini untuk pengujian di komputer klien. Jadi ada tahap. Tahap pertama kita nanti di sini sudah selesai dengan DHCP client, kita cek alamat IP modem connect nggak dengan internet. Tahap kedua kita turun di Ether 2, kita cek terhubung dengan Ether 1 nggak, dan terhubung dengan modem atau gateway nggak, dan terhubung dengan internet nggak. Nah, ini kita cek semua bertahap. Nah, yang ketiga, karena di sini ada hub, sama saja sebetulnya, hub hanya untuk supaya jaringan lebih banyak, ya, host yang terkoneksi lebih banyak. Di sini posisinya ada di klien 1 atau klien 2. Di mana di klien 1 dan klien 2 belum saya kasih alamat IP, tapi akan saya lakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, saya ping 192.2.1 general failure. Kenapa? Karena kita belum memasukkan alamat IP address untuk komputer klien. Nah, sekarang kita masukkan. Ini kita minimize. Open and Network Sharing Center. Local area. Properties. Nah, TCP IPv4. Nah, seperti ini. Kita lihat gambar di mana alamat IP untuk komputer klien itu adalah satu net ID 192.168.2 titik atau dot 1 untuk alamat IP address downlink, maka satu ini tidak boleh menjadi IP address-nya komputer klien. Ya. Berarti kan baik-baik untuk net ID-nya 192.168.2. Ya. Di sini sudah 1, maka di sininya boleh diikuti 2 dan di sininya boleh 3. Netmax-nya masih sama 224, sedangkan untuk gateway 192.168.2.1. Gateway-nya adalah alamat IP address-nya dari Ether 2 atau downlink. Oke, saya praktekkan seperti ini. Di sini saya pakai 192.168.2.2. Ya, karena 1 adalah alamat IP address untuk Ether 2 mikrotik atau downlink. Subnet max, kalau kita bicara di sini defaultnya adalah 24, maka 255 karena di soal atau topologi kita adalah menggunakan prefix 27, maka ini kita sesuaikan menjadi 224. Nah, untuk subnetting dan sebagainya silahkan baca tutorial subnetting IP. Gateway ini adalah alamat IP atau alamat IP address dari Ether 2 atau downlink. Berarti di sini adalah 192.168.2.1. Nah, sedangkan preferred DNS ini bisa diambil dari DNS-nya mikrotik, di mana di sini adalah 192.168.0.201. Bisa, tidak masalah. 192.168.0.201 atau menggunakan alternate DNS. Di sini adalah alternate DNS-nya adalah 192.168.101.172. 192.168.101.172. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita close. Setelah itu kita cek atau uji. Ping. Nah, pengujiannya, karena kita sekarang sudah turun di posisi komputer klien, maka
kita akan menguji terhubung nggak dengan Ether 2 mikrotik downlinknya. Di sini adalah IP-nya 192.168.2.1. Ping 192.168.2.1. Oke, terhubung, reply, TTL. Setelah itu kita akan coba naik di Ether 1 dari komputer klien. Ini sudah oke, berarti tinggal ke sini. Tugasnya adalah ini akan menghubungkan ke sini. Ya. Ping. Ya, berapa Ether satunya? Kalau Anda lupa silahkan buka mikrotiknya. Di sini adalah 192.168.0.1 untuk alamat IP-nya. Replay. Nah, sekarang kita cek. Ya. 0.1 replay. 192.168. Berapa alamat modemnya atau gateway? Nah, kalau Anda lupa silahkan buka root listnya. Di sini akan terlihat 192.180.201. Ping 192.168.0.201. Enggak, tidak akan ditampilkan. Request timeout. Kenapa? Masih ada satu kekurangan. Tadi saya bilang di awal, ya, di sini ada fasilitas yang namanya network address translation, di mana kalau secara prinsip paling mudah IP yang akan ditampilkan atau yang dijadikan publik adalah cuman Ether 1. Jadi ketika klien ini akan melakukan proses post routing atau keluar connect ke internet, ya, ketika pintu pertama Ether 2 sudah terlalui, pintu Ether 1 sudah terlalui, dan di sini akan terjadi proses yang namanya tidak akan connect. Karena apa? Address transaksinya untuk keluar belum terisikan. Jadi prinsip dasar dari gateway, ya, address translation adalah mempublikasikan alamat IP atau Ether 1 yang ada di bagian uplink. Itu prinsipnya seperti itu, yang paling simpel kita pahami. Otomatis kita isikan seperti ini: IP, firewall, NAT, add, chain sama dengan SRC NAT, out interface sama dengan Ether 1 uplink, dimana nanti klien akan bisa terhubung secara langsung keluar, tapi yang ditampilkan hanya alamat IP Ether 1. Action, ya, klik bagian action, setelah itu pilih must create log sama dengan yes sebagai catatan, apply, oke. Nah, kita cek ping 192.168.0.201, enter, apply. Otomatis ketika ini saya minimize, sudah ada indikasi bahwa laptop saya sudah terkoneksi internet. Ping google.com. Reply, kita coba browsing. FP, kita klik. Laptop saya sudah terkoneksi ke internet menggunakan fasilitas router RP941 dengan fasilitas setting DHCP client. Nah, kita lihat setting untuk kliennya, ya. Klien di sini berarti komputer klien, ya. Jadi di sini logikanya ini sudah connect, ini connect, tapi di sini tidak mampu menghubungi sini. Jadi karena ini melayani alamat IP yang ada di sini, ya, dia akan berhenti di sini. Kenapa? NAT belum masuk, ya. Nah, NAT ini yang nantinya menjadikan alamat IP ini sebagai hubungan dengan modem dan keluar output. Nah, di sini kita sudah belajar sedikit tentang security, di mana alamat IP yang ada di bawah ini aman, karena tidak akan ditampilkan. Nah, settingnya seperti ini. Detail, oke, kita lihat bareng-bareng. Hapus dulu ini. Geser, detail. Nah,
192.168.1.1 ya menjadi gateway di klien. Kliennya adalah 192.168.2.888 atau seisi 2 menjadi alamat IP address untuk klien. DNS menyesuaikan netmask sesuai dengan prefix-nya. Di sini adalah 27 satu net ID. Oke. Mungkin itu tutorial internet gateway menggunakan DHCP client ya. Nah, di sini saya masih menggunakan static IP. Nah, di mana static IP ini? Di sini saya hanya mengaktifkan Ether 2-nya saja sebagai downlink. Sedangkan untuk Ether 3 dan Ether 4 belum saya aktifkan. Aktifkan di sini berarti belum ada alamat IP dan belum mengadopsi teknologi internet. Jadi internet ini hanya masuk ke Ether 2 mikrotik atau downlink mikrotik di Ether 2 untuk akses internet. 3 dan 4 masih kosong. Sekian tutorial dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.